Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ilham Marhantul Lutfia dengan NPM 12 10 20 609. Saya dari manajemen tingkat 2 dengan mata kuliah manajemen inovatif. Baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah menciptakan suatu kompetensi yang diharapkan bisa dicapai oleh peserta yang sudah menyelesaikan proses diklat. Biasanya, kompetensi bisa berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau untuk pekerjaannya. Dengan kinerja yang baik, dapat dicapai berkat kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Hal-hal yang bisa diterapkan untuk pembelajaran berbasis kompetensi, yang pertama, membuat kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentukan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu desain dan pengembangan sistem. Dengan desain dan pengembangan sistem pembelajaran, seluruh komponen di dalam itu harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian seorang pengajarnya. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Dalam hal ini membahas kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap atau kompetensi dasar. Kemampuan itu biasanya cenderung menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan kompetensi adalah bagaimana dia membuat proposal penelitian dengan baik. Yang kedua, kemampuan biasanya bagaimana dia menulis laporan penelitian, sedangkan kompetensi bagaimana dia membuat laporan penelitian dengan baik. Kemampuan cenderung bisa menguraikan bagaimana cara penggunaan peralatan dalam suatu bidang tertentu. Sedangkan kompetensi cenderung bagaimana dia bisa menggunakan peralatan dalam bidang tertentu. Yang keempat, kemampuan cenderung menguraikan bagaimana cara dalam bersikap. Sedangkan kompetensi bagaimana dia berperilaku dalam bersikap. Dalam hal ini adalah sopan santun. Dari kelima contoh ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa kemampuan adalah bagaimana seseorang bisa menjelaskan dan menguraikan secara baik pada hal-hal tertentu. Sedangkan kompetensi adalah bagaimana dia bisa mewujudkan dan melakukan sesuatu dengan baik. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Seseorang yang mendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap dengan strategi yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran.
Hal yang ditentukan biasanya berupa metode, media, alat dan alokasi waktu, serta harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi. Strategi yang kedua, pengajar juga harus melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang sudah disusun dengan memasukkan upaya dan juga pemberian motivasi agar peserta didik memfokuskan perhatian pada seluruh pembelajarannya. Motivasi ini bisa berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan sebagainya.